Halo great team and great leaders, perkenalkan saya Gih Gesang, founder dari 2G Management, provider program team building dan team development. Pernah nggak sih kita merasa bahwa ada yang salah sama tim kita? Bahwa kita merasa tim kita ini kurang mampu untuk mencapai kinerja yang kita harapkan. Tapi kita juga bingung gitu mau menjelaskan sebenarnya yang salah di mana ya. Pokoknya nih tim kurang aja gitu. Nih timnya nggak efektif aja. Timnya nggak, performanya nggak bisa diandalkan ya. Situasi tim yang kayak gini tuh memang membuat kita irritating gitu ya. Merasa bahwasanya aduh, kita harus melakukan sesuatu tapi kita bingung mulai dari mana. Kita semua pasti berharap bahwa tim kita itu adalah sebuah tim yang solid ya, sebuah great team gitu ya. Tapi kita juga sadar nih situasi tim kita belum mencapai harapan kita itu. Tapi juga bingung juga nih menjelaskannya nih, ada apa sih sama tim kita? Di sini 2G punya sebuah alat assessment ya, sebuah tools untuk mengukur situasi dan kondisi nyata tim kita saat ini. Kami menyebutnya itu dengan TRC atau Team Reality Check. Sesuai namanya, bahwasanya ini adalah untuk mengecek realitas tim, mengecek situasi dan kondisi real tim kita saat ini. Harapannya dengan mengetahui situasi dan kondisi tim kita saat ini, kita jadi tahu dan kita bisa merumuskan program pengembangan tim kita yang tepat. Namanya manusia ya, itu adalah sebuah entitas yang kompleks kan ya. Kita tidak bisa menjelaskan secara simple gitu ya manusia kayak apa. Dan ini bagaimana ini manusianya ada beberapa orang gitu. Ada kumpulan orang yang membentuk sebuah tim. Itu pasti membuat semakin kompleks lagi gitu. Contohnya nih ya, ada 3 orang A, B, C gitu ya. Hubungan si A sama si B baik. Tapi hubungan A sama si C kurang baik. Sedangkan hubungan B sama si C itu baik-baik saja juga gitu. Tapi kalau dikumpulkan bertiga, A ketemu B ketemu C, itu ternyata nggak akur. Nah, ini kan pola hubungan 3 orang saja sudah membentuk 4 macam tipe hubungan. Gimana kalau 4 orang? Gimana kalau 5 orang? Semakin eksponensial tuh macam hubungannya. Dengan 5 orang anggota tim saja, itu pola hubungannya bisa sangat kompleks sekali gitu. Antara A ke B, B ke C, A ke B, C, A ke D, E ke F, ya kayak gitu-gitu tuh. Banyak sekali pola hubungannya. Nah ini kompleks sekali tim itu. Kita perlu ya untuk melihat hubungan dalam tim ini, kinerja dalam tim ini dalam sebuah frame yang sederhana dan kita bisa lihat secara jelas. Gitu. Nah, jadi penting sekali ya untuk kita menyederhanakan pola hubungan tim yang kompleks ini, agar kita tahu, agar kita mampu memetakan secara jelas apa yang terjadi dalam tim kita. Nah, dengan dasar itulah kami membuat asesmen tim ini yang kita sebut dengan tim reality check. Gitu. Nah, tim reality check ini sederhana, kita bisa mengadministrasikannya secara online. Teman-teman nanti tinggal membagikan linknya kepada semua anggota tim. Semua anggota tim akan diminta untuk mengisi kuesioner dan dari situlah kita olah menjadi sebuah hasil tim reality check. Hasilnya seperti apa? Hasilnya secara sederhananya, utamanya dari hasil TRC ini adalah sebuah pemetaan tim kuadran. Dengan tim kuadran kita mengkategorikan tim menjadi 4 tipe. Tipe pertama adalah tim yang tidak efektif dan tidak kohesif. Tipe kedua adalah tipe tim yang kohesif tapi tidak efektif. Tipe tim yang ketiga adalah tipe tim yang efektif tapi tidak kohesif. Dan tipe tim yang keempat adalah tim yang efektif dan kohesif. Dengan asesmen ini kita bisa tahu nih tim kita termasuk kategori tim yang mana. Nah, kalau dari gambaran sederhana menurut teman-teman ada di kategori tim yang mana? 1, 2, 3, atau 4? Nah, harapannya kita memang semua ada di 4 ya. Hasil utama TRC ini adalah kita memetakan tim ke 4 kategori tadi. Nah, lebih jauh dari itu, selain kategorinya tentu kita ingin tahu ya, penjelasan lebih lanjut apa sih yang dimaksud di dalam kategori tersebut. Gitu. Seperti apakah tim kita yang masuk di kategori tersebut. Nah, itu akan dijelaskan pula dengan tim reality check ini. Kami menggunakan framework GRPI model, 4 Factors of High Performing Team. Ada goals atau tujuan, roles atau peran, proses, dan interpersonal relation. Nah, di sini akan dijelaskan lebih jauh kategori tadi, 4 kategori tadi itu kalau dipecah di dalam 4 faktor ini seperti apa timnya.
Hasil dari tim reality check ini akan kita buat menjadi tim reality matrix, yaitu sebuah matrix yang terdiri dari 8 aspek of high performing team. Dari 8 aspek ini kita bisa melihat matriksnya dalam model diagram, dan kita jadi bisa tahu nih balance-nya ya, statistiknya dari ke-8 aspek ini, mana yang kuat, mana yang perlu dikuatkan lagi, mana yang kurang, mana yang akhirnya terlalu jomplang ya. Nah, ini yang kita bisa lihat dari 8 aspek ini. Apa aja sih 8 aspeknya? Pertama adalah clarity atau kejelasan. Yang kedua adalah komitmen anggota tim kita. Yang ketiga adalah composition, yaitu komposisi dari tim kita. Yang keempat adalah kompetensi, apakah memang kompetensi tim kita sesuai atau tidak dengan tujuannya. Yang kelima adalah collaboration, atau kolaborasi dalam tim kita. Yang keenam adalah communication, bagaimana tim kita mampu berkomunikasi untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ketujuh adalah camaraderie, atau rasa kebersamaan dalam tim. Dan yang kedelapan adalah credibility, atau kredibilitas, rasa saling percaya antar anggota tim kita. Dari 8 aspek ini kita akan lihat radarnya, kita akan lihat matriksnya, lalu kita akan perjelaskan juga mana sih aspek yang mendukung tim ini yang paling kuat, mana yang perlu segera mungkin diperbaiki. Nah, ini hasil dari tim reality check. Jadi ada 3 hasil utama. Pertama adalah tim kuadran, yaitu kita akan melihat tipe tim yang seperti apakah tim kita dari 4 tipe tim yang ada di tim kuadran tersebut. Yang kedua adalah kita akan membedah tim kita dari 4 factor of high performing team, yaitu goals, roles, process, dan interpersonal relation. Dan yang ketiga adalah tim reality matrix, yaitu radar matrix yang menjelaskan 8 aspek of high performing team. Nah, itu 3 hasil utama dari tim reality check yang kami punya. Nah, selain dari analisa kuantitatif tersebut, kami juga punya analisa kualitatif. Dalam kuesioner tim reality check tersebut, kita juga punya analisa kualitatif. Kita akan melihat ada 3 hal juga di situ. Pertama adalah tim expectation. Ekspektasi tim ini seperti apa sih? Kita bisa melihat apakah ekspektasinya positif atau negatif. Positifnya ke arah mana, negatifnya ke arah mana. Yang kedua adalah tim realization, atau kesadaran dari tim saat ini. Apakah tim menyadari situasinya memang sedang tidak baik atau sebenarnya nggak sadar. Hal ini jadi penting untuk kita tahu. Oh, kalau kita tahu tim kita sadar, jadi kita akan lebih enak nih untuk lebih menggugah mereka. Tapi kalau ternyata anggota tim kita belum sadar tentang situasi tim, ya berarti memang ada yang perlu disadarkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah tim komitmen, atau komitmen dari anggota tim. Apa sih yang dirasakan? Apa sih, bagaimana sih anggota tim kita ini berkomitmen terhadap timnya? Apa saja yang akan membuat mereka berkomitmen? Nah, itu kita bisa buat dalam bentuk analisa kualitatif dari hasil kuesioner tersebut. Dan yang paling utama dari hasil TRC ini adalah soal leaders capability. Dalam sebuah tim ada 2 peran utama, yaitu peran leaders dan peran team members. Ya. Peran leaders ini memang mau tidak mau diakui memang lebih besar daripada team members. Kenapa? Karena wewenangnya lebih besar. Kenapa? Karena tanggung jawabnya lebih besar. Nah, ini yang jadi penting. Kita perlu melihat situasi tim ini sebagian besar sangat dipengaruhi oleh tim leadersnya. Dengan analisa leaders capability, kita bisa lihat nih seberapa besar kemampuan dari leaders tim tersebut. Nah, dari sini kita juga bisa tahu kalau kita memang sebagai leadernya, kita makin menyadari bahwa memang ada yang perlu kita tingkatkan. Atau kalau memang kita bukan leader nih, kita anggota tim membernya, kita bisa memberikan saran kepada leader kita untuk memperbaiki di area-area tersebut. Nah, kapasitas leadership ini juga dilihat dari 4 faktor IGRPI tersebut dan 8C dari aspek high performing team. Jadi leaders juga makin tahu, oh ternyata saya kurangnya di aspek yang mana, di faktor yang mana. Gitu. Ini sebuah pengetahuan yang berharga bagi para leader untuk mampu untuk memperbaiki timnya. Nah, tim reality check ini sangat mudah untuk diadministrasikan. Bentuknya sudah kekinian. Kita menyediakan link online yang akhirnya bisa diakses oleh semua anggota tim Anda dimanapun mereka berada dan kapanpun. Hanya butuh waktu kurang lebih 10 menit untuk mengisinya, dan hanya butuh waktu 2-3 hari untuk kita mengetahui hasilnya seperti apa. Nah, kalau Anda tertarik untuk mengetahui TRC lebih lanjut, boleh hubungi kami atau klik link di bawah untuk deskripsi lebih jelas mengenai tim reality check.